Halo, selamat malam dan selamat datang di Ikunese Podview. Sebelum kita mulai obrolan, silahkan dicari tempat duduk yang nyaman di dekat api unggun. Buat yang baru bergabung, terima kasih dan salam kenal. Panggil saja gue Bang Ikun, misi gue adalah menemani kalian sebelum tertidur. Beberapa hari yang lalu, gue baru saja menyelesaikan game berjudul Needy Streamer Overdose, yaitu sebuah game simulasi tentang seorang gadis virtual yang ingin menjadi YouTuber terkenal. Namun si gadis memiliki suatu karakteristik yang menarik, yaitu needy. Sebuah sifat di mana orang yang memilikinya membutuhkan perhatian khusus dari seseorang yang mereka percaya. Di akhir game, gue sedikit kepikiran mengenai pasangan yang memiliki sifat needy di dunia nyata. Sifat ini merupakan sesuatu yang unik dan tidak semua orang bisa mengkontrolnya. Oleh karena itu, malam ini gue ingin membahas sebuah topik yaitu needy partner atau pasangan dengan sifat needy. Mungkin di awal kita bahas dulu tentang definisi dari kata needy. Needy adalah suatu sifat di mana seseorang sangat amat bergantung pada orang lain. Paling umumnya adalah pasangan. Karena merasa aman dan nyaman dengan pasangannya, orang dengan sifat needy cenderung tidak mau lepas dan bahkan ingin selalu bersamanya di setiap saat. Bahkan orang dengan sifat ini biasanya lebih acuh terhadap orang lain dan lingkungan sekitar, karena baginya dunia hanyalah milik mereka berdua. Pernah gak sih kalian ketemu dengan seseorang atau pasangan yang sering banget ngechat kalian dengan topik random secara tiba-tiba? Terus dia bakal cenderung marah atau sedih kalau kita gak bisa balas dengan cepat chatan dia. Hal itu merupakan salah satu karakteristik dari sifat needy, di mana dia menggantungkan harapan affection dari kita lewat chat yang dikirim. Bila kita tidak bisa memenuhi affection yang diminta, maka tidak ada tempat lain untuk mereka bersandar. Hal ini membuat seseorang dengan sifat ini cenderung lebih rentan secara emosional. Secara teori, pasangan dengan sifat needy sebenarnya menarik dan manis kalau gue lihat. Karena mereka adalah tipe orang yang benar-benar sangat perhatian pada pasangannya. Bahkan mungkin over perhatian bagi sebagian orang ya. Sifat ini sebenarnya masih normal bila bisa kita kontrol. Namun, bila sudah mendominasi emosi individunya, bisa menjadi sangat berbahaya. Bila kita lihat, sifat ini bisa kita pisah menjadi 3 level, yaitu needy ringan, sedang, dan akut. Seseorang dengan needy ringan mungkin sebenarnya banyak, dan bisa termasuk kita juga secara tidak sadar, yaitu seseorang yang butuh affection tapi masih bisa toleransi saat yang diminta sedang ada kesibukan lain. Secara umum, emosi yang menyerang kita lebih ke perasaan sedih untuk tier ini. Untuk needy sedang, dia tidak tenang saat diabaikan oleh pasangannya, dimana pikiran-pikiran negatif gampang sekali muncul saat chatnya tidak dibalas. Seperti, apa dia pergi sama orang lain ya? Mungkin dia udah gak sayang sama aku lagi. pikiran-pikiran negatif inilah yang mendorong emosi dari orang ini menjadi liar. Perasaan tertinggal, cemas, cemburu, takut, serta marah bercampur menjadi satu. Dan bila dibiarkan, kemungkinan besar akan menjadi sesuatu yang sering kita sebut sebagai depresi. Dan terakhir, untuk needy akut, mungkin kalian sudah bisa menilai ya, di mana orang ini benar-benar menganggap pasangannya sebagai satu-satunya yang bisa menolong mereka dari dunia ini. Bila sudah sampai tahap ini, maka dia akan sangat mudah untuk terkena mental breakdown dan depresi, di mana mungkin mereka menganggap hidupnya sendiri pun sudah tidak berharga lagi dan cenderung berpikir ke arah suicide. Sekarang kita sedikit lebih tahu mengenai berbahayanya sifat needy bila tidak dikontrol dengan baik.
Namun pertanyaannya, dari mana sebenarnya sifat ini muncul? Apa penyebab sifat ini bisa ada di diri seseorang? Menurut hasil survei yang gue buat dan artikel yang gue baca, ternyata jawabannya ada di masa lalu orang tersebut. Trust issue, yaitu sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan untuk percaya kepada orang lain, yang biasanya diakibatkan oleh tindakan atau pengkhianatan seseorang di masa lalu kepada dirinya. Jadi kemungkinan besar pasangan yang memiliki sifat needy memiliki masa lalu yang berat, di mana membuat dia merasa susah untuk mempercayai orang lain kembali. Inilah yang membuat ruang lingkup mereka melihat dunia menjadi sangat kecil dan menggantungkan harapan sangat besar kepada pasangannya sekarang, dengan harapan kejadian di masa lalunya tidak terulang kembali. Lumayan menarik juga pembahasan topik kita malam ini. Sebagai penutup, gue bakal kasih opini gue mengenai pasangan needy. Gue pribadi tidak menganggap needy sebagai sebuah penyakit, melainkan suatu karakteristik khusus seorang pasangan. Mungkin tidak semua orang bakal senang kalau dikasih perhatian berlebihan. Namun, ada beberapa yang malah sangat membutuhkan hal itu. Sehingga orang dengan sifat needy akan sangat cocok dengan orang yang kesepian, karena mereka akan saling mengisi kekurangan masing-masing. Gua sendiri lebih senang sama pasangan yang membutuhkan bantuan dan bergantung pada gua, ketimbang dengan pasangan yang dingin dan malah tidak perhatian. Makanya perempuan dengan sifat needy itu manis di mata gua. Maksimal sampai level needy medium deh. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin bisa di-share di kolom komentar pengalaman kalian tentang pasangan yang memiliki sifat needy ini. Memiliki pasangan needy mungkin jadi tugas yang besar buat yang memilikinya. Bagaimana cara mengatur antara dia dan kerjaan? Bagaimana biar dia tidak stres? Dan yang paling penting, bagaimana biar dia bisa happy hidup di dunia ini. Gua Ikunes, selamat malam dan selamat beristirahat.